Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penggiat desa. Beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi tentang buku bantu persediaan untuk unit perdagangan BUMDes. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini desa-desa sudah memiliki BUMDes yang sudah ada BUMDes maju dengan omset yang usaha yang miliaran rupiah. Tapi juga tidak kita pungkiri masih ada beberapa BUMDes yang baru mulai atau sudah memulai tapi perkembangan usahanya masih sangat lambat. Nah, salah satu unit usaha BUMDes adalah unit usaha perdagangan. Di sini kita akan coba berdiskusi ke depan, belajar bersama tentang buku persediaan unit perdagangan BUMDes dengan harapan agar BUMDes yang masih baru atau masih berusaha untuk mempunyai usaha perdagangan yang baik bisa memiliki alat bantu pencatatan terkait dengan persediaan di kios atau di warung dan dapat membuat laporan. Untuk hari ini kita akan khusus membahas terlebih dahulu terkait dengan buku bantu persediaan. Walaupun bisa kita lihat sudah banyak BUMDes dengan omset yang besar yang sudah menggunakan aplikasi akuntansi. Tapi kita tentu bisa melihat masih ada juga BUMDes yang belum memungkinkan untuk mengadakan aplikasi akuntansi dalam mengelola usahanya. Nanti kita akan mulai dengan mengenalkan form terkait dengan buku bantu persediaan dan latihan. Buku bantu persediaan sendiri adalah buku yang mencatat seluruh data stok barang atau dagangan yang ada di gudang atau warung. Harapannya dengan adanya buku persediaan, kita bisa mengetahui pencatatan atas pembukuan barang secara akurat sehingga nanti pembukuan perusahaan juga menjadi lebih akurat datanya. Ini contoh formnya. Hari ini kita akan membahas tentang buku persediaan khususnya untuk unit usaha BUMDes terkait dengan perdagangan. Kita lihat di sini ada tabel untuk buku persediaan. Di sana bisa kita lihat jenis barang atau jasa, saldo awal tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk saldo pembelian bulan lalu tahun terlaporkan ya, sampai bulan lalu dari Januari sampai bulan lalu yang terlaporkan. Kemudian pembelian di bulan ini, selanjutnya total persediaan ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan terlaporkan. Kemudian di sini ada saldo pembelian bulan dari mulai total awal tahun sampai dengan total pembelian di tahun terlaporkan atau tahun ini. Kemudian di sebelahnya ada data penjualan. Di sini kita buat per minggu pelaporannya. Kemudian dari penjualan ini kita bisa mengetahui total penjualan. Kemudian berapa keuntungannya. Kemudian kita akan tahu total persediaan. Akhir. Ini pengenalan dulu dari tabelnya. Sehingga ada data yang kita butuhkan pada saat di awal bulan Januari ya, adalah untuk mencatat barang-barang dagangan apa saja yang masih tersedia, entah itu di warung atau di kios yang dimiliki oleh BUMDes. Kemudian berapa jumlah unitnya ya. Terus harganya, harga pokok penjualannya sesuai dengan perhitungan pokok penjualan tahun lalu. Kemudian harga perolehannya, harga pokok penjualannya ya, harga satuannya berapa, terus harga perolehannya berapa. Di total dari
pengalian antara unit dan harga satuan. Itu kita inputkan di awal Januari. Nah, kemudian selanjutnya di saat sudah berjalan, maka pengurus atau unit usaha BUMDes akan mulai mengisi untuk yang pembelian di bulan ini. Nah, itu ada pembelian di bulan ini. Di bulan ini dia membeli apa lagi untuk kepentingan mengisi warung atau kiosnya. Nah, ditulis di sini unitnya berapa, harga satuannya berapa, harga pembeliannya berapa, adakah pada saat pembelian itu ada diskon, ya, sehingga dalam membayar pengurus unit usaha BUMDes tidak sesuai harga yang tertera di dalam barangnya, tapi ada potongan misalnya 5% atau 2%. Kemudian pada saat membayar adakah cashback atau potongan pembelian. Jadi bedanya yang pengurangan harga itu seperti diskon, dia tidak terbayarkan, yang dibayar adalah sesuai harga bersihnya. Tapi pada saat menyerahkan uang ternyata masih ada lagi cashback atau pengembalian. Ini dituliskan di sini. Nah, kemudian di sini kita akan mendapatkan harga bersih. Jadi betul-betul uang yang dikeluarkan oleh unit usaha BUMDes untuk memperoleh harga atau oleh barang tersebut. Nah, apabila di dalam pengirimannya ada barang yang cacat atau barang yang rusak dan kemudian diretur atau dikembalikan oleh BUMDes, maka barang itu kita catatkan di kolom retur pembelian. Seperti itu. Ini di bulan Januari ya, kalau kita perhitungkan di awal tahun. Nah, selanjutnya di bulan Februari, maka data yang di bulan ini akan berpindah ke data yang saldo pembelian bulan lalu di tahun terlapor. Sedangkan yang di bulan ini akan diisi pembelian barang dagangan untuk mengisi warung dan kios unit usaha BUMDes di bulan Februari. Demikian seterusnya dan seterusnya, ya. Sedangkan untuk terkait dengan total persediaan sampai saat ini khusus untuk pembelian di tahun telaporkan, itu langsung akan terisi. Kemudian total dari yang tersedia sejak awal tahun atau saldo persediaan awal tahun sampai dengan bulan lalu di tahun terlaporkan, dan hanya di bulan ini akan langsung tertotalkan di kolom saldo pembelian bulan total rekap sampai tahun ini. Ya, mungkin bulannya saya hapus saja, saya tidak membingungkan. Nah, total saldo pembelian total rekap sampai tahun ini dari sejak persediaan awal tahun. Selanjutnya, jika unit usaha BUMDes melakukan penjualan, maka di buku bantu persediaan ini untuk usaha perdagangan akan dimasukkan untuk total penjualan dalam 1 minggu. Sebetulnya paling ideal adalah dalam waktu 1 hari, tapi kalau kita buat per hari akan menjadikan banyak sekali kolom di dalam isiannya, sehingga buku bantu ini akan menjadi sangat panjang. Ya, ini memang kondisi yang masih terbatas, karena memang harus kita lihat di dalam implementasi aktivitas usahanya, tidak semua BUMDes memiliki aplikasi akuntansi. Sedangkan BUMDes itu sendiri sudah sangat membutuhkan adanya pelaporan keuangan atau pembukuan keuangan yang dapat mendukung untuk mengetahui apakah BUMDes itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Sehingga di sini kita mengupayakan paling tidak ada pencatatan dalam transaksi penjualan, walaupun baru dimasukkan di dalam buku bantu persediaan per minggu. Nanti unit usaha perdagangan bisa membuat buku bantu yang mencatat per harinya. Jadi di sini akan dimasukkan nanti misalnya BUMDes menjual kopi atau menjual gula dalam 1 minggu, berapa bungkus atau berapa unit yang laku.
ya. Nanti akan terjumlah dalam 1 bulan secara langsung berapa total unit yang dijual oleh unit usaha BUMDes. Kemudian di sini kita memasukkan harga jualnya berapa. Nanti berikutnya kita akan coba di video yang lain membahas tentang nilai pokok produksi atau nilai pokok penjualan atas rencana usaha baik perdagangan maupun produksi yang dikelola oleh BUMDes. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi video itu bisa kita unggah di channel YouTube. Selanjutnya, adakah pada saat penjualan itu retur pengembalian atau pengembalian atas barang yang sudah dijual oleh BUMDes dan ternyata dianggap cacat atau bermasalah oleh pembeli? Kemudian, adakah potongan penjualan yang diberikan oleh unit usaha perdagangan BUMDes kepada pembeli? Misalnya BUMDes menjual sepatu harga 100.000, kemudian pada saat membayar diberi potongan misalnya 5% atau 10% seperti itu. Nah, dari total persediaan barang di kios atau di warung BUMDes diperhitungkan dengan penjualan, maka kita bisa menemukan berapa keuntungan bersih. Ini hanya sifatnya untuk membantu saja, untuk gambaran bahwa kalau buku ini nanti juga diinput oleh unit usaha, dia tahu bahwa usaha yang saya kelola posisinya untung atau rugi berapa. Nah, dari total persediaan dan total penjualan kita bisa tahu saldo atau total persediaan terakhir. Jadi barang-barang apa saja yang masih tersedia di kios atau warung BUMDes yang masih ada sampai dengan laporan itu dibuat. Ya, jadi di situ. Jadi kita tahu persediaan akhirnya berapa. Oke. Nah, kita contohkan misalnya BUMDes memiliki usaha perdagangan warung kelontong biasa. Pertama, BUMDes membeli gula jumlah unitnya misalnya di awal tahun atau di akhir tahun 2021 di warung BUMDes masih ada 10 kg beras yang tersedia, ya. Waktu itu dengan 10 kg gula maksud saya, bukan beras ya. Waktu itu nilai harganya adalah 20.000 per kilonya. Sehingga ada di awal tahun BUMDes memiliki persediaan awal atas sisa persediaan tahun lalu 200.000 nilainya. Kemudian anggap aja ini kita buat laporan di bulan Februari ya, sehingga sudah ada pembelian di bulan Januari ya. Nah, sehingga kita tulis di Januari bahwa di bulan lalu, sekali lagi ini 8 Februari, BUMDes juga sudah membeli 50 kg gula dengan harga kebetulan naik 21.000 rupiah ya. Di saat pembelian tidak ada promo di sana, tidak ada diskon, dan alhamdulillah produk yang dibeli BUMDes sesuai ya, yang dikirim oleh pihak grosir ya. Tapi pada saat membayar dari total 1.050.000 ada uang kembali atau cashback atau potongan harga yang diberikan oleh pihak toko grosir kepada BUMDes, yaitu sejumlah 50.000 ya, sehingga total harga pembelian bersihnya menjadi 1 juta. Kemudian di bulan Februari BUMDes kembali membeli gula ya, sejumlah 20 kg, dan ternyata maaf, ini isinya tanggal 3 bulan 2 2022 ya, 2022 ya, 2022 ya. BUMDes membeli 20 kg. Harganya ternyata naik kembali jadi 22.000
per kilogram dengan total 440.000. Dan di sini tidak ada diskon, barang yang dikirim sesuai, dan tidak ada potongan, sehingga total harga pembelian bersih di bulan Februari adalah 440.000. Sehingga total unit yang dibeli di tahun 2022 saja adalah 70 unit dengan harga satuan rata-rata. Ini kita rata-rata ya, ini jumlahnya ada total penambahan dari harga yang pertama di bulan Januari dan harga yang kedua di bulan Februari sudah kita totalkan, sehingga kita dapat harga pembeliannya adalah 1.440.000 ya, dengan potongan 50.000. Harga pembelian bersihnya menjadi 1.390.000. Kemudian saldo total persediaan BUMDes adalah 80. Sisa dulu di awal tahun ditambah dengan yang tahun ini, dengan total harganya adalah 1.590.000. Selanjutnya BUMDes membeli minyak goreng. Di awal tahun ada persediaan 50 bungkus sisa dari tahun 2021 dengan nilai per liternya 14.000. Kemudian di awal Januari atau di bulan lalunya, karena laporan ini tadi kita sepakati di bulan Februari, BUMDes membeli 30 liter atau 30 bungkus dengan nilai 17.000 ya, sehingga ada pembayaran 510. Dan pada saat membayar, BUMDes menerima potongan harga atau pengembalian uang sejumlah 10, jadi 500.000. Kemudian di tanggal sama dengan yang pembelian gula, bulan 2 tahun 2022, BUMDes membeli 25 bungkus dengan harga 16.000 ya, ada penurunan harga senilai 400.000 totalnya, dan tidak ada potongan ya, tidak ada diskon. Sehingga total yang dibeli di tahun ini 2022 untuk minyak goreng totalnya adalah 55 bungkus atau 55 liter dari pembelian bulan Januari dan Februari. Untuk harga adalah harga rata-rata, di rata-rata atas harga per unit di Januari dan Februari dibagi total jumlah barang menjadi 900.000 ya. Kemudian potongannya 10.000, harga pembelian bersihnya 890.000. Nah, kemudian kita total dengan persediaan barang di awal tahun ya, ditambah 15 menjadi 70 ya, 70 liter atau bungkus dengan harga perolehan total 1.100.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat penjualan. Misal selama bulan Februari BUMDes bisa menjual di minggu pertama ya, di minggu kedua karena beliannya tadi di tanggal 3, di minggu pertama misalnya BUMDes bisa menjual untuk gula 2, di minggu kedua bisa menjual 10 kilo gula. Kemudian minyak goreng di minggu pertama bisa menjual 1 liter, di minggu kedua bisa menjual 7 liter ya, masing-masing akan terakumulasi menjadi 12 dan 8. Kemudian
BUMDes menjual untuk apa namanya, minyak goreng dengan harga misal saja 24.000 ya. Kemudian untuk gula ya 24.000, untuk minyak goreng dengan harga 18.000 ya. Total penjualan ini kalau ada barang yang dikembalikan oleh pembeli, potongan harga kalau ada potongan harga yang diberikan kepada pembeli dari kios BUMDes. Sehingga total barang yang terjual dari gula adalah 288.000, dari minyak goreng adalah 144.000. Nah, dari penjualan ini BUMDes mendapat keuntungan atas gula adalah 49.500, untuk minyak goreng 18.286. Nah, atas penjualan tadi dengan memperhitungkan total persediaan, maka saldo persediaan di BUMDes untuk gula ada 68 kilo sisanya, sedangkan untuk minyak goreng ada 62 liter, sehingga nilai total penjualannya menjadi 2.325.786 rupiah. Rata-rata saya seperti itu ya. Ya. Ini yang ada. Nah, untuk harga satuan ini berasal dari total ya, dalam persediaan baik sisa tahun lalu atau tahun ini dikurangi dengan total volume ya. Nah, nanti keterkaitannya dengan laporan laba rugi adalah untuk pendapatan perdagangan. Ini bisa diambilkan dari buku kas atau bisa diambilkan dari persediaan buku persediaan ya, di kolom laba atau keuntungan di sini. Jadi total penjualan atas ini, atau bisa diambil di buku kas. Sedangkan untuk di neraca, ini neraca sesuai Permendas 3 ya. Untuk harga pokok penjualan 2.690, 2.690 ini adalah total atas pengadaan persediaan barang. Sedangkan di sini di bawahnya pembelian itu adalah saldo akhir atas persediaan yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini saldo akhir persediaan 2.325.786 rupiah. Ini yang kemudian diisikan ya, sehingga kita punya total harga pokok penjualan 364.000 sekian, sehingga keuntungan kita ada total perdagangan dikurangi dengan total pokok penjualan, ketemu pendapatan 67.786.000. Coba kita lihat sama ya. Nah, 67.786.000 sama ya. Itu ya, itu untuk gambaran teman-teman terkait dengan buku bantu persediaan untuk usaha perdagangan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah ikhtiar kita, pembukuan yang masih sederhana, agar segera mungkin BUMDes punya pencatatan atas persediaan barangnya, sehingga segera dapat membuat pembukuan dan pelaporan keuangan ya. Sehingga kalau ada kurangan silahkan memberikan masukan, dan mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.